Tutorial mencari meme coin di TikTok. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini video khusus untuk orang-orang non-crypto. Teman-teman crypto juga boleh banget ya join ke sini. Tapi yang nggak ngerti crypto, nggak ngerti meme coin, dapat sekali belajar di sini kawan-kawan. Sekali lagi, Dior ini bukanlah ajakan menjual, membeli, saran investasi dan sebagainya kawan-kawan. Mari kita masuk ke dalam videonya, tutorial mencari ataupun cuan meme coin menggunakan TikTok. Oke kawan-kawan, meme coin ini merupakan aset kelas jenis terbaru untuk manusia. Ini bagi saya pribadi. Sekali lagi, semua pernyataan di sini adalah opini saya pribadi. Dapat salah, silahkan double check, silahkan riset kembali dan sebagainya. Oke? Jadi yang pertama, meme coin adalah aset kelas terbaru untuk manusia, kawan-kawan. Mungkin teman-teman ingat gambar di samping ini, ada video orang yang sedang membuat rutin hariannya, kawan-kawan. Mulai dari bangun pagi, dia cuci muka dengan es dan sebagainya dan sebagainya. Ini dijadikan meme coin, kawan-kawan. Jadi meme coin sekarang itu berfungsi untuk mentokenisasi semua hal. Mungkin teman-teman bingung ya, apa maksud dari mentokenisasi, kawan-kawan? Lupakan itu, kawan-kawan ya. Yang terpenting adalah semua hal di dunia ini dapat dijadikan koin dengan menggunakan meme coin dan dapat memiliki nilai, kawan-kawan ya. Tergantung dengan banyak hal. Kita akan bahas hal tersebut nanti, kawan-kawan. Jadi morning routine ini dijadikan meme coin yang memiliki value sebesar 20 juta dolar, kawan-kawan. 20 M di sini oleh pasar kripto, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ya meme coin mentokenisasi apapun. Misalnya di sini sebelah kiri juga ada tung sahur, ataupun kalau teman-teman ingat ya, ada misalnya tung sahur, cappuccino, saya nggak ngerti apa. Intinya, ini semua dijadikan meme coin, ditokenisasi via meme coin menjadi sesuatu koin yang bernama Italian Road, kawan-kawan, dan diapresiasi oleh pasar. Pasar berdebat di sini dan akhirnya menentukan bahwa valuasi yang tepat untuk Italian Road adalah 10 juta dolar, kawan-kawan. Ini besar sekali, kawan-kawan. Jadi saya rasa ini merupakan aset kelas terbaru, betul-betul mentokenisasi apapun, kawan-kawan. Dan jikalau Anda pikir ini merupakan hal yang aneh, tidak logis, ataupun haram dan sebagainya, yang pertama, banyak sekali meme coin yang sudah legal kita tradingkan, kawan-kawan. Bukan meme coin saja sebetulnya, ada beberapa daftar aset kripto. Anda boleh cek lebih lengkapnya lagi. Oke? Dan ini semua sudah diadopsi oleh industri, kawan-kawan. Ada satu industri yang bernama Zora, dia memiliki valuasi sebesar 600 juta dolar, dan dia melakukan hal yang sama, kawan-kawan, namun bedanya, dia beda jaringan. Sesimpel itu, kawan-kawan ya, beda jaringan. Oke? Beda platform, kawan-kawan ya. Jadi dia membuat platform sendiri di sini, dan sama, kawan-kawan. Inti dari Zora adalah dia mentokenisasi apapun, kawan-kawan. Semua konten, baik itu tweet, baik itu gambar, baik itu lagu, apa segala macam, harus ditokenisasi, kawan-kawan ya. Karena mungkin ada sebagian orang yang mengapresiasi value dari koin tersebut, kawan-kawan. Dan jikalau sebagian orang ini dalam jumlah yang besar, artinya dapat naik tinggi, kawan-kawan, harga tokennya, kawan-kawan, oke? Jadi perusahaan dengan valuasi sebesar ini pun juga melakukan hal sama, kawan-kawan, oke? Ya, kawan-kawan, ini merupakan chart ataupun grafik dari suatu meme coin. Bagi saya pribadi, sebuah chart meme coin melambangkan kepercayaan kolektif manusia yang besar bahwa suatu aset memiliki koin, kawan-kawan, memiliki nilai, kawan-kawan. Jadi jikalau ada banyak manusia yang memiliki kepercayaan yang sama bahwa aset ini memiliki nilai, maka harganya akan naik, kawan-kawan. Ini bagi saya pribadi, kawan-kawannya. Oke, jadi inilah arti chart dari meme coin. Ada dua axis ya. Yang axis X ataupun horizontal ini merupakan waktu. Jadi semakin ke kanan, waktunya semakin lama, kawan-kawannya. Semakin ke atas, market cap-nya semakin besar. Apa itu market cap? Market cap adalah valuasi pasar tadi dalam berupa currency, di sini dolar, kawan-kawan. Oke? Jadi market cap ini seberapa banyak orang yang membeli token tersebut, seberapa banyak orang yang memiliki token tersebut, lebih tepatnya sih capitalnya, kawan-kawannya. Oke. Ya, kawan-kawan, sebetulnya inilah prinsip yang sesungguhnya bagi saya. Sebetulnya semakin panjang ini mengukur attention span, kawan-kawan. Seberapa lama tren ataupun meme ataupun hal ini bakal viral di sosial media. Semakin lama, maka nafasnya semakin panjang, kawan-kawan. Berikutnya kalau yang ke atas, attention power. Attention merupakan perhatian ya. Seberapa besar koin ataupun tren ataupun meme ini memiliki perhatian, kawan-kawan. Ingat Chillguy betul-betul sangat besar sekali, bahkan sampai brand-brand besar juga masuk ke Chillguy. Berikutnya Chillguy menjadi gaya hidup, menjadi kosakata dan sebagainya. Itu merupakan attention power, kawan-kawan. Sebetulnya ada banyak variabel yang menentukan seberapa besar attention power dan juga attention span, misalnya seperti seberapa kuat komunitas dan sebagainya. Kita tidak akan membahas itu hari ini, kawan-kawan, oke? Oke kawan-kawan, apa itu arti dari market cap, market capital yang tadi saya bahas, yang aksis ke vertikal, kawan-kawan? Artinya,
Ini bukan dulu kawan-kawan, bukan atau tidak sama dengan, oke? Market capital bukan sama dengan, tidak sama dengan seberapa besar value ataupun nilai suatu aset pada saat itu. Tidak kawan-kawan ya. Bukan artinya kalau market cap-nya besar, artinya aset tersebut memiliki value yang tinggi kawan-kawan. Bagi saya tidak seperti itu. Bagaimana cara kita melihat market cap? Cara kita melihat market cap adalah seberapa besar kepercayaan kolektif manusia bahwa aset tersebut memiliki nilai kawan-kawan, dan bukan pada saat ini, pada masa depan. Jadi lebih ke seberapa besar kepercayaan manusia kawan-kawan ya. Kepercayaan kawan-kawan di sini adalah kuncinya. Kunci dari market cap bagi saya pribadi kawan-kawan ya. Oke. Jadi kalau kita lihat peristiwa-peristiwa seperti Dogecoin pernah mencapai valuasi 100 billion dolar, Fartcoin aset terkuat ketika market crash kemarin, ketika perang dagang Cina versus Amerika kemarin, Fartcoin mengalahkan semua aset di dunia kawan-kawan, termasuk Bitcoin, termasuk emas, termasuk mata uang Swiss misalnya yang paling kuat dan sebagainya. GME juga sama kawan-kawan, ini merupakan saham yang akhirnya kenapa harganya naik semua koin ini? Karena kepercayaan kawan-kawan, karena kepercayaan komunitas kawan-kawan. Jadi jangan sepelekan kepercayaan, bagi saya kepercayaan merupakan suatu komunitas kawan-kawan, oke? Oke, tren, meme coin, HAL, attention dan segala macam ini akan menjadi komoditas yang sangat bernilai bagi saya pribadi kawan-kawan. Ini yang saya perhatikan ya. Tren besar berikutnya akan menjadi komoditas yang sangat bernilai. Dan ini sangat time sensitif kawan-kawan ya. Waktu sangat penting di sini kawan-kawan. Informasi yang penting yang terikat oleh waktu kawan-kawan. Artinya apa? Jikalau seseorang dapat mengenali tren, meme coin, HAL, attention lebih dulu dibandingkan dengan yang lain, ini merupakan sesuatu yang sangat baik sekali. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali brand yang menggunakan tren, meme untuk bagian dari marketing mereka kawan-kawan. Jadi demand-nya tidak hanya untuk trader meme coin saja, ini bisa berguna juga untuk brand dan juga untuk psikologi sebetulnya. Melihat psikologis manusia, mengapa tren-tren terbaru ini viral dan apa karakteristik tiap tren tersebut kawan-kawan. Intinya ini merupakan hal yang sangat bernilai, sebuah komunitas bagi saya pribadi. UFC ngupload Mudeng di sini, Chill Guy dengan Sprite, Capybara karena viral di X, di TikTok, akhirnya dijadikan bagian dari kopi kenangan dan sebagainya kawan-kawan. Jadi saya rasa ini adalah hal yang kuat. Kita akan membahas satu contoh dari attention power. Jadi apa itu attention power? Kekuatan dari sebuah perhatian kawan-kawan, kekuatan dari sebuah attention. Jadi attention power adalah berusaha mencangkupi semua komunitas, semua gelembung, dan semua algoritma kawan-kawan. Ada banyak gelembung di dunia ini. Ada gelembung orang kripto, ada gelembung orang TikTok, ada gelembung orang tua yang sangat konservatif, ada gelembung wibu, dan segala macam kawan-kawan. Dan terkadang ada satu tren yang dapat relate terhadap semua gelembung kawan-kawan. Misalnya Chill Guy kawan-kawan. Chill Guy mungkin sangat relate dengan orang kripto, orang TikTok, dan juga orang wibu ya. Tapi orang tua nggak terlalu kawan-kawan. Nah, bagi saya pribadi, semakin besar, semakin banyak gelembung yang relate akan suatu tren, artinya semakin kuat attention power-nya. Ini contoh saja dari attention power, kawan-kawan. Oke, ini merupakan flowchart-nya dari apa yang saya akan videokan pada hari ini, bagaimana cara kita mencari tren terbaru di TikTok dan akhirnya dapat berguna, kawan-kawan, untuk hal apapun sebetulnya ya. Bagi saya adalah melatih algoritma TikTok Anda yang berkaitan dengan hal viral besar berikutnya, kawan-kawan. Jadi yang pertama, Anda harus membuat TikTok baru bagi saya untuk riset, khusus untuk riset. Jangan sampai Anda terbuai dan akhirnya menggunakan TikTok ini sesuai dengan apa hal yang Anda sukai, kawan-kawan. Jadi ini harus TikTok baru yang dikhususkan untuk riset saja, kawan-kawan ya. Berikutnya yang kedua, list tren yang viral dan berhasil di kripto belakangan. Anda dapat menggunakan Dex Screener untuk hal ini. Berikutnya, latih algoritma. Dengan cara apa? Kita search dan juga like tren-tren yang viral tersebut, kawan-kawan ya. Walaupun pasti akan ada bias, kawan-kawan, karena TikTok ini menciptakan algoritma tidak hanya dari apa yang kita like dan juga kita search saja. Mereka mungkin menggunakan data lokasi kita, mereka mengambil data-data dari sosial media kita lainnya. Mungkin orang-orang terdekat kita juga menginfluence algoritma dan sebagainya. Tidak akan 100% bagus, tapi at least, kawan-kawan, kita bisa memiliki algoritma yang sama dengan orang-orang, sekelompok orang-orang yang viralkan tren sebelumnya, kawan-kawan ya. Memang ada bubble, tidak mungkin tidak ada bubble, kawan-kawan, tapi saya rasa ini merupakan cara yang terbaik, kawan-kawan, untuk kita nge-capture tren-tren besar dunia lebih awal. Oke? Mari kita langsung masuk dalam prakteknya, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, yang pertama silahkan buka dexscreener.com. Ini ada banyak sekali list meme coin dan ini merupakan daftar meme coin yang viral belakangan, kawan-kawan ya. Ada banyak sekali Anda boleh perhatikan di sini. Ya, ada banyak. Sebetulnya kita nggak perlu juga sih Dex Screener ya. Mungkin kita pernah relate juga ya, misalnya koin-koin ataupun tren-tren seperti One Man versus 100 Gorilla, kawan-kawan. Itu kan lagi viral banget belakangan ya. Di Twitter, di TikTok, semuanya membahas hal ini. Berikutnya misalnya morning routine tadi, Ghibli, dan tren Ghibli dan segala macam, kawan-kawan. Oke? Kita akan coba cek di sini. Yang viral adalah ini, Man versus Gorilla, kawan-kawan ya. Di nomor 2, kawan-kawan. Tinggal kita copy aja.
Mungkin ini terlihat dan terdengar sangat bodoh sekali kawan-kawan. Tapi saya rasa ini adalah komoditas di masa depan kawan-kawan. Ini merupakan akun TikTok yang saya baru buat kawan-kawan, masih fresh banget. Saya belum pernah menaruh waktu tonton yang lama pada suatu tren dan sebagainya. Nah, Anda boleh follow juga nanti, nama TikToknya adalah Sekte Meme Coin Indonesia. Kita boleh melihat apa yang sedang viral di sana kawan-kawan ya. Berikutnya tinggal kita copy aja kawan-kawan. Tadi ada 100 man versus 1 gorila. Kita cari aja kawan-kawan. Nah, algoritma TikTok akan terlatih. Nah, kawan-kawan tinggal kita lihat di sini. Misalnya yang viral mana nih? 500.000 like kawan-kawan di sini. Oke. Saya akan silent dulu. Nah, kita like aja kawan-kawan. Di sini kita like. Kita scroll ke bawah lagi. Oke, kita like lagi kawan-kawan. Oke, kita cari lagi kawan-kawan ya. Kita like lagi kawan-kawan. 800.000 like ya. Satu hari yang lalu kawan-kawan, oke? Oke, kita ganti tren berikutnya. Ini terlihat sangat-sangat membodohkan kawan-kawan. Tapi jujur kawan-kawan, ini bagi saya akan menjadi komoditas yang mahal berikutnya. Sekali lagi, market cap timbul dari kepercayaan kawan-kawan. Dan sekarang memang money flow di kripto adalah kesini kawan-kawan, oke? Oke, kita lihat lagi apa tren yang viral di sosial media. Sebetulnya, apalagi yang viral kawan-kawan ya. Crash out sebetulnya viral. Mungkin teman-teman nggak terlalu tahu ya, tapi ini viral. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Crash out. Kita cari lagi di TikTok kawan-kawan. Kita back. Kita naik lagi, cari lagi kawan-kawan. Atau sebetulnya kita dapat menggunakan fitur di TikTok juga kawan-kawan ya. Ya, kita cari lagi kawan-kawan di sini. Sorry, ini malah kontraknya. Kita cari aja langsung, crash out ya. Crash out langsung kawan-kawan. Crash out, kita cari di sini. Ada beberapa sebetulnya. Ya, coba aja kawan-kawan contoh satu ya. Oke. Ya, kita like aja kawan-kawan, saya juga nggak ngerti ini apa sebetulnya. Nah, kawan-kawan, jikalau kita sudah menemukan tren yang viral berikutnya, kita masih perlu kawan-kawan ya, mengeksaminasi apakah tren ini bakal memiliki attention span yang besar dan juga attention power yang besar kawan-kawan. Nah, ini membutuhkan ilmu yang berbeda, tapi at least kita memiliki ide, kira-kira tren apa yang akan viral berikutnya. Entah itu trennya akan lama viralnya atau sebentar, apakah itu trennya akan kuat ataupun lemah, itu bagi saya masalah belakangan dan berbeda kawan-kawan ilmunya ya, oke? Jadi kita back lagi kawan-kawan di sini, ya kita cari lagi apa yang viral berikutnya. Ini beberapa meme coin yang memang hanya viral di komunitas TikTok saja, di bubble-nya crypto saja. Nah, Italian Road kawan-kawan. Mari kita cek Italian Road di sini ya. Langsung kita cari kawan-kawan di sini ya. Tung sahur langsung. Tung sahur ya. Oke, kita cari kawan-kawan dan kita like kawan-kawan ya. Ya, kita like aja langsung. Tung sahur 5 juta like, what the hell? Oke, tung sahur kita like aja kawan-kawan. Waduh. Oke, Assassino Cappuccino kita like juga kawan-kawan ya. Like aja kawan-kawan. Nah, jika sudah kita like beberapa hal, kita masuk ke For You kawan-kawan. Saya rasa sudah mulai terlatih di sini ya. Oke, ini belum. Nah, ini mungkin masih algoritma berdasarkan lokasi kawan-kawan ya. Oke, skip kawan-kawan. Skip Willy Salim. Oke, ini betul ya. Ini berdasarkan lokasi saya rasa kawan-kawan. Jikalau tidak sesuai, kita skip langsung kawan-kawan ya. Ya mungkin ini tidak akan semudah itu ya untuk membentuk algoritma, mungkin membutuhkan waktu yang lama. Tapi at least ini merupakan garis besarnya kawan-kawan. Ini sepertinya tren-tren yang viral di Indonesia kawan-kawan. Kita skip. Oke, sepertinya ini tren yang viral di Indonesia dengan like yang besar. Kita masih perlu melatih dengan lebih banyak lagi kawan-kawan ya. Jadi mungkin itu kawan-kawan untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari saya kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan ya.